Korea tentang kisah perbudakan seks tentara Jepang. Jepang memiliki sisi kelam yang sampai saat ini masih enggan mereka akui di muka publik. Pada sebelum dan selama Perang Dunia II, terdapat Jugo Ianfu atau comfort woman. Ini merujuk pada wanita dan gadis yang dipaksa menjadi budak seks bagi para tentara Jepang. Diketahui sebanyak 50.000 hingga 200.000 wanita dari Korea Selatan, Cina, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Makau, bahkan hingga Belanda adalah bagian dari Jugo Ianfu. Mereka diculik dari usia masih sangat muda, lalu ditempatkan di sebuah rumah bordil di mana para tentara akan secara bergantian memerkosa mereka. Hingga saat ini, beberapa penyintas yang masih hidup masih menyuarakan permintaan maaf dari Jepang. Namun, sebagian besar dari penyintas kini sudah meninggal atau hidup bungkam karena masa lalu yang kelam. Korea Selatan menjadi negara yang wanitanya paling banyak ditarik Jepang menjadi budak seks. Karena itu, pemerintah Korea Selatan membangun kompleks tempat penyimpanan dokumentasi dan tempat tinggal bagi para penyintas comfort woman bernama House of Sharing di Gwangju, Gyeonggi-do. Tidak hanya itu, industri perfilman Korea Selatan juga membuat sinemas yang diangkat berdasarkan cerita asli para comfort woman. Diharapkan film ini bisa membuka mata dunia tentang apa yang selama ini ditutupi oleh sejarah. Berikut Zina Channel rangkum dalam video berikut ini. 1. Spirit Homecoming. Film Spirit Homecoming dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai sekaligus ditulis naskahnya oleh Cho Jung-rae. Mengisahkan tentang Jong Min dan Yong Hee, dua gadis muda cantik yang diculik oleh tentara Jepang tanpa alasan. Tidak hanya Jong Min dan Yong Hee, banyak gadis-gadis lainnya yang juga diangkut. Rupanya, mereka dibawa paksa ke Tiongkok untuk dijadikan sebagai budak seks tentara. Selama film berlangsung, kamu akan disuguhkan betapa menderitanya Jong Min, Yong Hee, dan para gadis malang tersebut harus melayani nafsu dan disiksa bila menolak. Yong Hee dan Jong Min memutuskan untuk melarikan diri dari rumah bordil. Mereka berulang kali melakukan upaya kabur, namun seringkali gagal. Hingga pada akhirnya, para comfort woman di rumah bordil dibawa ke tempat eksekusi mati. Beruntungnya ada tentara Korea yang menyelamatkan mereka. Sayangnya di antara Yong Hee atau Jong Min, hanya satu orang saja yang selamat. Spirit Homecoming berhasil mendapatkan 2 penghargaan Daejeon Film Award 2016. 2. I Can Speak. Film I Can Speak dibintangi oleh aktor kawakan Lee Jae-hoon dan aktris senior Moon Hee-na. Sebenarnya, premis cerita I Can Speak cukup sederhana. Na Ok-bun adalah seorang nenek-nenek yang seringkali membuat pengaduan di kantor pemerintah daerah hingga membuat para pegawai terganggu. Pada suatu waktu, dia bertemu dengan PNS baru bernama Park Min-jae. Na Ok-bun mengetahui kalau Park Min-jae ini sangat fasih berbahasa Inggris dan minta diajari meski usianya sudah tidak muda lagi. Walaupun awalnya menolak, Min-jae akhirnya luluh untuk mengajari Na Ok-bun karena melihat kegigihan nenek itu. Seiring berjalannya waktu, Park Min-jae mengetahui alasan Na Ok-bun belajar bahasa Inggris ternyata tidak sesederhana itu. Na Ok-bun merupakan seorang penyintas budak seks pada masa penjajahan Jepang. Dia berencana untuk mengungkapkan kebenaran di mahkamah internasional demi mendapatkan keadilan. Film I Can Speak yang dirilis pada tahun 2017 ini berhasil menyabet 3 penghargaan Blue Film Dragon Awards, penghargaan Daejeon Film Awards, hingga Baeksang Art Award. 3. Her Story. Film Her Story diangkat dari kisah nyata tentang persidangan Shimonoseki tahun 1990-an tentang sekelompok wanita yang merupakan korban dari budak seks Jepang selama masa Perang Dunia II. Her Story dirilis pada tahun 2018 dan menggandeng sejumlah aktris ternama seperti Kim Hee-ae, Kim Hae-suk, Moon Suk, Kim Sun-young, Ye Soo-jong, dan masih banyak lagi. Cerita berfokus pada Moon Jong-suk, seorang aktivis yang memperjuangkan hak para comfort woman untuk bersuara. Jong-suk pindah ke Busan dan menemui para penyintas di masa mudanya. Mereka ditawari menjadi perawat, tapi ternyata hanya diperalat sebagai budak. Moon Jong-suk bertemu dengan 4 nenek bernama Bae Jung-gil, Park Sun-young, So Gwi-sun, dan Lee Ok-ju.
Demi mendapatkan keadilan, keempat nenek ini bolak-balik Jepang Busan meskipun sering mendapatkan perlakuan tidak adil. Film ini disutradarai dan naskahnya ditulis langsung oleh Min Kyu-dong. 4. Snowy Road. Awalnya, Snowy Road adalah drama pendek 2 episode yang tayang di KBS One pada tahun 2015 sebelum disunting ulang menjadi film pada tahun 2017. Snowy Road dibintangi oleh Kim Hyang-gi, Kim Se-ron, Kim Yong-ok, dan Cho Soo-hyang. Mengisahkan tentang Choi Jong-bun, seorang nenek yang tinggal sendirian dan bertemu dengan gadis SMA bernama Jang Won-soo. Pertemuannya dengan Jang Won-soo membuat Jong-bun teringat akan masa lalunya di masa penjajahan Jepang. Jong-bun yang miskin tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Kang Yong-e. Jong-bun dan Yong-e tidak pernah akur hingga mereka sama-sama diculik Jepang. Meskipun diberi banyak janji manis, Yong-e mengajak Jong-bun untuk melarikan diri. Sayangnya Yong-e ditembak di kaki. Yong-e pada akhirnya meninggal karena tidak bisa bertahan di tengah udara dingin. Ketika Jong-bun pulang ke rumah, dia melihat rumah Yong-e sudah kosong. Akhirnya Jong-bun pun hidup menggunakan identitas sebagai Kang Yong-hee.